لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita walaupun udah siang, semangat aja, semangat Bu, ya kan? Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua KBUH Nurul Qalbi Bapak Kiai Ahmad Satiri LCMA. Yang saya hormati, sangat saya muliakan para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, di hari ini Yaumul Ahad, bukan hari Minggu Pak, Yaumul Ahad. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan, menerima materi yang sangat penting kaitan dengan masalah haji. Ada 3 tadi tata cara kalau kita pengen haji bisa haji tamattu, haji ifrad dan haji qiran. Untuk materi kesempatan ini saya ke materinya tentang, walaupun belum tersusun, tugas karu. Tugas karu. Ada karu, ada karam. Ketua regu. Karu, ketua regu, nanti lagi ada namanya karom, ketua rombongan. Walaupun belum terbentuk, nanti akan disusun di sini oleh KBIH siapa nanti yang ditunjuk menjadi ketua regu. Ketua rombongannya salah satunya nanti tentunya yang membimbing jamaah kita di Nurul Qalbi. Tahun kemarin ada 2 Pak. Ya kan, bisa saja nanti ketua rombongan dipilih dari salah satu Bapak. Kalau emang jamaahnya banyak kan. Nah, kalau regu itu satu regu berapa orang? 10 orang kan, baru sekarang. Satu regu itu 10 orang. Kalau ketua rombongan itu 4 regu minimal ya. Jadi 4 regu. Jadi 40 orang tambah 1 ya? Pas 1 40. 40 ketua rombongan, 40 orang, ketua regu 10. Ya. Walaupun ini belum terbentuk, tapi ini sangat penting untuk agar nanti kita ibadah di sana ada yang mengatur, ya kan harus ada Pak. Nanti ketua regunya, ya. Siapa nanti anggotanya ya. Kemudian langsung aja tugas pokok ketua regu. 1, membantu pelaksanaan tugas ketua rombongan. Tugas ketua regu membantu ketua rombongan sebagai pembantu tugas TPHI, TPIH dan TKHI di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu saya hormati, dalam pelaksanaan ibadah haji itu nanti ada yang mendampingi Bapak Ibu, mulai dari Indonesia. Dari pergi sampai pulang bareng-bareng itu nanti ada petugas. Nah, siapa saja itu yang mendampingi Bapak Ibu nanti? Adalah 1 TPHI, tim pemandu ibadah haji. Inilah dia nanti yang menjadi ketua kloter, kelompok terbang. Diambil dari mana ini TPHI? Kebanyakan ini dari orang-orang kalau dulu, karena sekarang kan bukan Kemenang lagi. Dulu orang-orang Kemenang diantaranya ada yang dari kepala KUA, ya, dari kepala Kemenang. Ya itu berdasarkan seleksi dulu. Ya. Jadi enggak ujuk-ujuk apa ya? Enggak tiba-tiba sih, malah seleksi dulu lah.
Seleksinya cukup ketat ya, karena ini untuk menjadi petugas dan mereka itu adalah mendapat honor yang besar. Mereka nih Pak, petugas ini udah setor haji gratis, kan? Haji gratis Pak, bayangin berapa duit? Belum nanti dapat lagi itu dia. Ya, saya 3 kali Pak petugas, 3 kali tugas itu, jadi gratis 3 kali. Bukan hajinya doang, juga di sana dapat lagi tuh. Ya kan, jadi kira-kira lumayan alhamdulillah. Ya, makanya berat kalau dia nanti petugas ini kurang amanah akan dikembalikan ke Indonesia. Ngajak istri ketahuan dipulangin tuh, langsung dideportasi bahasa kasarnya. Dia kan tugas di sana. Walaupun tugas tetap dia bikin haji Bu, kan sayang-sayang. Ya kan kesempatan kalian. Ngomong di sana masa kita cuma jadi petugas doang, sekalian haji. Ini yang pada semangatnya itu kan. Jadi sekalian mereka haji, ya kan. Tapi tidak boleh dia mengurangi tugasnya, tugas pokoknya sebagai petugas. Satu yang menanti mendampingi Bapak Ibu adalah tim pemandu ibadah haji ini yang menjadi ketua kloter. Yang kedua namanya TPIH, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Ada cuma 1 orang. Bayangkan Pak Ibu, 1 kloter 400 orang, pembimbing 1, jangan 400, 1 rombongan aja. Kita kan Bapak Ibu berbagai latar belakang beda-beda kan, karakternya nggak sama, 400 orang. Makanya saya menganjurkan kepada Bapak Ibu, jangan haji mandiri, Ibu bingung di sana besok. Kayak ayam kehilangan induknya, gua ngapain ntar ini, bingung. Walaupun dia pinter, dokter banget sampai sono, gelagapan. Nah, jangan begini, gue mandiri aja enak lah, coba aja. Saya itu bukan karena berdasar pengalaman saya, Pak. Kasihan itu yang mandiri dia kan, ini pada ngapain? Setelah ini kan bingung. Kalau kita kan Bapak Ibu sudah dibimbing. Dari sini Pak Nabi di sana itu waktu per waktu itu sudah ditentukan. Jam sekian ngapain? Jam sekian ngapain? Kalau mereka yang mandiri kan tanya-tanya. Walaupun ada 1 orang, bayangin 1 kloter 400 bimbing 400 orang. Udah gitu kadang-kadang pembimbingnya nggak profesional, kan dia belum pengalaman. Kalah sama ketua KBH. Ketua KBH tiap tahun lah dia baru itu menjadi pembimbing. Bingung juga dia juga. Boro-boro bimbing orang lain, dia juga repot. Nah, nih. Kemudian yang ketiga ada namanya TKI, Tim Kesehatan Haji Indonesia. Siapa ini? 1 dokter, 2 perawat. 1 dokter, 2 perawat, jadi 3. Itu yang selalu nanti mendampingi Bapak Ibu dari sini. Bahkan nanti ada ketika ada pertemuan biasa datang dia memperkenalkan. Baik nanti ketika pertama kali kan nanti menasihati kabupaten, nanti dihadirkan. Inilah petugas, ya kan? Ya akan mendampingi Bapak, yaitu namanya petugas kloter. Ya, petugas kloter. Ada petugas non kloter. Ya, kali ini namanya petugas kloter yang mendampingi Bapak Ibu dari Indonesia sampai ke Mekah, sampai Madinah, bareng-bareng pulang sama-sama. Ya, cuman dia nanti memang bedanya di pesawat duduknya paling depan. Paling depan lega banget. Ya kan? Duduk paling depan ini yang petugas ini. Di depan enak banget, kaki blonjor. Kalau zaman biasa kan kita nggak rada sempit ya. Paling depan banget kan. Nah, itu nanti petugas ini mendampingi. Ya. Nanti ada lagi namanya petugas non kloter. Non kloter itu misalnya nanti dia tugas sana di sektor. Ya. Nanti ada lagi di rumah sakit Indonesia di sana ada, kemudian ada di daerah kerja Dakar. Contoh yang non kloter itu sini Pak Kauad Haji Amin Yusuf, dia non kloter. Lama dia malah 50 hari, 60. Cuman ya honornya besar. Makin lama makin besar. Nah, emang yang paling berat Pak Ibu ya petugas itu kalau nggak ngajak istri apa? Ya kan? Ibu bapak coba kalau udah 40 hari udah selesai haji kan gimana? Orang suami istri pasti pada kangen kan? Saya 3 kali tugas nggak pernah ngajak istri. Nggak boleh ngajak istri, ya kan? Istri Pak Haji, istri saya udah berangkat, cuman waktu itu belum nikah udah haji duluan lah gitu, jadi belum haji.
saya belum nikah, dia udah haji duluan. Sampai sekarang belum pernah bareng. Nanti kali kan karena saya udah stop bareng-bareng, nanti insya Allah Allah berikan panjang umur bisa bareng-bareng menjadi jamaah. Nah, lanjut. Nah nanti itu tadi kan ada dia, ada lagi nanti Pak, ada TPHD, ada. Ya, tim pemandu dari tingkat dari Pemda, kabupaten, kota itu yang dipercaya oleh pimpinan daerah. Ya, bupati, wali kota, ada dari provinsi, dari gubernur juga Pak. Ini orang-orang yang beliau pilih, ya kan? Itu nanti ada, cuman dia seperti jamaah biasa ya. Kalau ini nih TPHI dia pelatihannya lama nih Pak, ya kan? Dilatih dulu. Ya. Lanjut, fungsi ketua regu. Nanti Bapak. Fungsi, udah ketemu. Fungsi ketua regu. Satu, meneruskan informasi pengumuman dari Karom, ketua rombongan, dan petugas kloter. Ini tugas ketua regu. Informasi-informasi dari ketua rombongan, dari TPHI disampaikan kepada jamaah, disampaikan kepada regunya, ya, pada anggotanya, biar sampai itu. Kemudian membantu dan menjaga anggota regunya agar tetap utuh. Utuh dari sini, makanya harus tanggung jawab. Kadang-kadang sudah diberikan amanat, ini kan berat Pak. Ada nggak honornya? Ada Pak, tapi yang berikan nanti ada di pemerintah. TP ada, ketua rombongan ada, ketua regu ada, tapi kerja memang berat. Makanya bagi suami istri nanti yang suaminya ditunjuk menjadi ketua regu, nanti jangan cemburu, karena memang banyak kerjaannya kan. Dan begini, apaan pergi sama suami, ternyata di sana saya diurusin, cuman karena dia punya tanggung jawab, kan dia harus ada, di belakang dia ini ada 9 orang. Apa aja keluhannya, dia sakit, dia macam-macam, dia hadir kemana-mana, itu tanggung jawab ketua regu Pak. Harus bersatu terus, ini nggak boleh pisah-pisah. Tetap utuh, aman, tertib, dan lancar selama dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji. Jangan menjadi ketua regu malah menjadi provokator, bahaya. Dia mesti ngamani, ada masalah diredam. Jangan bahas ngompor-ngomporin, udah demo. Nah, kita lagi ibadah haji, jangan demo, kan? Dikit-dikit demo, ya harus banyak sabar. Kan kata saya Pak, sabar jangan sampai habis, nggak boleh. Pahala paling besar itu orang sabar. Agak kehitung, tapi emang susah pelaksanaannya. Ada orang bilang begini, habis dia kesabaran gua, habis, jangan sampai habis. Habis dia kesabaran, itu jangan sampai habis. Jangan habis, simpan lagi, karena memang situasinya beda, bukan di Indonesia. Kondisi di sana panas, kita lagi pada capek, kan masih emosional, sering keluar, diredam. Ya Allah, saya lagi haji. Kalau kita berbuat nanti ada hal yang nggak sesuai, itu nanti haji kita nggak mabrur Pak. Itu kita ingat lagi. Nanti kita saling ingatkan, saling tahu siapa, maaf ya, kita lagi haji Pak, Ibu. Kadang-kadang suami istri masalah kecil jadi masalah, ya kan? Di sana itu masalah kecil kadang jadi besar. Ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan atau melaporkan permasalahan pada Karom, ya kan? Ada masalah apa-apa, ketua regu sampaikan dulu. Kalau perlu, gak usah sampai, udah aja Bapak sebagai ketua regu beresin tuh. Gak usah masalah ini dibawa ketua rombongan lagi. Kalau belum selesai juga nanti ketua rombongan menyampaikan kepada TPHI, ya kan? Ketua kloter. Gimana ini? Banyak masalah, banyak aja Pak, yang namanya haji. Ini apa aja misalnya, mudah-mudahan jangan ada uang hilang, ini masalah ini, dan sebagainya. Itu harus dilaporkan dulu prosedurnya, tata aturannya, sama ketua rombongan. Itu ketua rombongan kalau nggak bisa atasi kepada TPHI, tim pemandu kerja, dan menjadi dia ketua kloter. Apa-apa itu nanti akan ditanyakan. Laporan semua itu ketua kloter. Ketua kloter itu tiap hari laporan Pak. Ntar sore besok laporan lagi, laporan mulu. Ya kan? Kemudian sekarang tugas Karu di asrama haji. Ini udah sampai di asrama haji. Kalau tadi kita dengar asrama haji tahun ini katanya Bekasi itu adalah di Kertajati, cukup jauh. Ya Pak, kenapa Rawang di sini?
Kan itu ya Pak Ustadz, Pak Ibu. Rawang di sini kabupaten ke sono. Ternyata Pak katanya Kabupaten Bekasi lebih banyak jamaahnya. Jadi harus ke sana. Itu nggak bisa diganggu gugat Pak. Bagaimana nggak bisa? Maksudnya kalau di sini kan enak kan. Kita udah sampai di sama saji, ntar kan saudara pada datang kan dari belakang dah. Ya, tolong ini si Anu datang kan. Ya, namanya saudara. Sekarang nggak bisa, udah betul. Sampai sini dong udah besok. Nganter nyampe sini keluarga. Udah suruh nangis sini. Lampi sono mengantar ke sono. Besok udah bus langsung. Pelepasan di Pemda. Kita udah nggak mikirin ibu, nggak mikirin kita Pak. Mereka langsung masuk. Ya kan? Wah, udah masuk. Udah nggak boleh sembarangan. Kan dia udah takut nanti penyakit ada apa-apa, takut nular kan. Ya mereka sih udah nggak boleh. Masuk udah kita nggak boleh ketemu lagi. Nah, pertama uraian tugas Khairul di asrama haji, mencatat nama-nama anggota regunya. Ingetin tuh, regunya 9 orang, ingetin. Nah, nanti di sini udah ketahuan. Kemudian meneruskan informasi pengumuman pada regunya, tata tertib dan waktu keberangkatan dan hal-hal lain. Ini pentingnya ketua regu. Ya. Kemudian menganjurkan pada regunya untuk istirahat selama di asrama haji. Ya kan? Waktu itu kita betul-betul hargai. Ya. Jangan sampai kita di sana banyak hal-hal yang terbuang. Ya. Nah ini saya katakan bahwa sekarang untuk Kabupaten Bekasi adalah asrama hajinya malah di Indramayu. Ya kan? Kemudian nanti langsung baru ke Kertajati. Ya. Udah habis gimana terima? Kemudian mengikuti bimbingan haji Pak. Selama nanti di asrama haji ada lagi bimbingan di sana itu yang diadakan oleh PPHI, tim panitia penerimaan ibadah haji. Ikutin aja. Nanti kita di sana jangan begini. Wah, udah kenyang di KBH kali-kali. Ntar lagi di KUA ada lagi di kecamatan, di kabupaten ada lagi. Di sono ada, ikutin aja. Ngikutin dapat ngeliatin bagaimana nanti cara-cara lagi pakai pakaian ihram, ya kan? Dipraktekin lagi, ikut aja bagaimana nanti tuap. Ada Pak, nanti ada miniatur Ka'bah dari sono, udah disiapin. Nah, ikutin aja. Kemudian tentang haji yang dijadwalkan oleh PPIH, ya kan? Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji, embarkasi. Embarkasi itu artinya tempat pemberangkatan jamaah haji. Namanya embarkasi. Kalau pulang nanti namanya itu juga, tapi beda namanya. Demarkasi. Waktu kita mau berangkat namanya embarkasi, pas pulang demarkasi. Padahal asrama haji juga. Makanya nggak boleh turun sembarangan. Lain mah umroh. Umroh Bapak boleh aja dijemput di asrama di sana, nggak bisa. Haji itu nanti yang kena panitia. Ya. Cari kenapa turun di sembarangan? Tidak bisa. Harus turunnya di asrama haji, nanti sama. Berangkat sama haji, turunnya juga asrama haji. Nah. Lanjut. Kemudian membantu anggota regunya dalam konsultasi manasik haji dan kesehatan. Masalah apa aja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kagak pernah kurang jelas, ada masalah, ngomong aja, sampaikan, ya kan? Kepada ketua regu, nanti ketua regu kepada ketua rombongan. Kemudian mengingatkan anggota regunya agar membekali diri dengan payung, ya kan, jaket dan krim dan lain-lain selama di Arab Saudi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Ya, ini karena kadang-kadang kan bibir kita pada pecah. Ya, di sana dikasih Pak. Itu dokter bawa obat yang bagus-bagus Pak, tinggal minta doang. Mau apa, tapi juga jangan terlalu cengeng. Kadang-kadang dokternya cantik, kemudian perempuan berhenti. Datang lagi mau apa, ini kurang sehat, padahal nggak apa-apa. Kan dokter ada yang perempuan, ada yang masih perawan cantik Pak, gue bayangin. Kadang-kadang begitu, lah berhenti. Tengah malam dia jam 1 malam Pak, jam 1 malam ngetok. Assalamualaikum Bu Dokter, tengah malam. Tapi dokter tidak boleh menolak jamaah. Misalnya
tengah malam nggak bisa, ibu bisa laporin. Mereka ini udah dibayar, ya jam berapa aja ditanya kemana ini, misalnya, wah ini pada keluar, bisa masalah, bisa diaduin. Di mana aja, di pesawat, di mana aja, dia apabila ibu merasakan, berobat aja. Tapi jangan begitu nanti, jangan mengatakan, ya mulu ngapa-ngapa, bu dokter, ini saya kurang, saya perlu ini. Padahal pengen lihat dokternya doang. Agama beruntung haji udah, ya kan? Iya banyak loh. Dokternya, kemudian kadang-kadang perawatnya juga ada yang cantik-cantik kan? Coba itu, ya kan? Kemudian membantu dalam pelayanan akomodasi, ya di sana nanti dibantu, ya hotelnya, pemondokannya harus bantu itu ketua rungku. Konsumsi, kan? Pembagian gelang itu asalnya di asrama haji kan? Pembagian gelang nanti di sama Pak, ya kan? Barangnya nanti sekalian nanti living cost, ya kan? Pembagian gelang, gelang putih nanti itu kan gelang putih jangan dianggap remeh, ini penting. Ini nama kita. Kemudian buat kita di maktab berapa? Ini dari sini nanti kalau kita ada apa-apa bisa diketahui. Pernah ada petugas haji yang di sana itu mereka yang menyisir jamaah nanti ada yang misalnya eder kemana-kemana itu dilihat dari sininya. Mereka bawa juga Pak, disiapin mobilnya ada transportasi. Disewa orang Indonesia. Antri nanti kemana-mana. Tapi kalau ini dibuka, kadang-kadang juga kan komunikasi. Ada orang juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya Jawa, Jawa doang. Kan repot juga. Ya kalau kayak saya mah orang bisa Jawa karena saya pesantren di Malang 6 tahun. Bahasa Sunda saya di kuliah di UIN Bandung. Bisa kan? Bahasa Arab, alhamdulillah. Ya, jadi nggak bingung bahasa Jawa. Besok Indramayu saya ngomong bahasa Jawa sono. Ya, dangdi semuanya. Bisa. Tuh. Jadi nanti gelang Pak dipakein. Kita nggak bisa ini supaya gelang ini nggak copot. Ada nanti yang makain di asrama haji. Jangan dibuka-bukain, jangan biarin aja udah. Kemana aja pakai. Jangan merasa ya apaan sih fungsinya ini. Wah kecil, gua udah dokter. Nah, jangan begitu. Ya. Kemudian nanti living cost. Apa sih living cost? Bahasa Inggris, gaya hidup untuk di sana. Tadi kan disampaikan, katanya sekarang per embarkasi beda-beda. Yang jauhan mahalan, yang deketan murahan kan. Jadi untuk tahun ini ternyata living cost tidak sama. Mungkin kalau Jawa Barat, kalau kita makan Bekasi, Majalengka DKI sama kali. Ya misalnya kalau Jawa Tengah kan dari Aceh, dari Padang itu nanti nggak sama. Ya. Dan mungkin berdasarkan tadi ya berapa tahun dia waktu itu tor hajinya kan. Makin lama semakin banyak. Bahasanya tadi apa namanya? Bahasanya apa tadi? Bukan bahasa yang haram ya kan? Uang manfaat ya. Nilai manfaat itu kan semakin lama semakin banyak. Ya. Ya. Bukan riba itu bahkan. Kan ditaruh di uang-uangnya di bank-banknya Islam. Kemudian living cost, hati-hati. Nanti living cost itu kan ditutup. Nggak boleh dibuka sesuai yang menerima, nggak boleh nitip, nggak bisa dititip udah saya aja, saya ketua regu saya ngambil nggak bisa per orang, ya karena masalah uang itu beda Pak, ya kalau nitip uang itu bisa kurang, kalau ngomong bisa lebih, oh bahkan gue ini 200 tadi kurangin 10.000, transport, duit, nggak kenal saudara, ya pulus. Pulus saja muhim jidan, sangat penting, Masya Allah biasa. Kemudian segera istirahat di kamar atau di asrama. Ya kalau udah selesai, nanti kan baru datang, kita banyak urusan dulu kan, duduk dulu sana, penyerahan dulu, ya kan, serah terima dulu, sambutan duduk dulu, ya kan. Mungkin kita nanti maktab berapa, ya kan. Nah. Kemudian untuk itu Bapak Ibu harus saling memahami karakteristik, watak tabiat, kebiasaan di kampung kita beda-beda, ya kan? Ya kemudian yang tidak baik kita tinggalkan, yang di rumah-rumah di kampung kita jangan disamain soalnya beda, kita buangin,
Ya, kalau mau kamar mandi jangan kebetulan lama. Ini bukan rumah kita. Kita bareng-bareng asrama haji itu ya kita harus paham. Jangan disamain di rumah. Di rumah ibu biasa setengah jam di sana samain dah digedor ntar. Harus tahu ini kita bukan di rumah. Ini asrama haji. Ya kan masing-masing kamar berapa orang. Gak usah lama-lama. Lagian juga terlalu lama makruh mandi. Apa itu kan tempat nggak baik ya. Kemudian nah, kalau mau nyama, kamu tadi kemudian nah disinilah perlunya kita toleransi yang tinggi Pak Ibu sana ya. Nah ini perlu juga kamar orang di kamar Pak. Namanya kamar itu bisa kan 4 orang, 6 orang. Itu kan beda-beda karakter. Ada yang suka pakai AC, ada yang kagak. Jangan ribut. Ya. Kata yang laki-laki matiin. Kata yang muda enak aja gerah. Laki-laki di sana AC dia menggigil. Atau emang di rumahnya emang gak pernah AC kan? Ada AC alami. Soalnya orang dingin banget kan? Ini juga harus bisa menyesuaikan diri. Apa nanti dikecilin apa gimana? Yang kedua, ada yang sukanya adalah pengen dingin, ada yang kedua kadang-kadang adalah ada yang pengen terang, kamarnya ada yang gelap. Kan beda-beda. Ini harus kita bisa redam, ya kan? Yang satu pengen nyalain. Katanya lo, gua kagak pulas gua kalau begini aja. Ini. Ya Pak ya. Jadi banyak hal-hal yang kita harus toleransi ya. Jadi dada kita ini harus tasamuh bahasa Islamnya itu. Kemudian meneliti paspor dan dapil terutama nama, ya kan? Nanti kan paspor dikumpulin, ya. Nanti dapil nanti tanya itu ketua regu kasih tahu mana yang dapil nanti mana ada itu di nanti Pak di dalam paspor ya. Yang perlu disobek yang mana? Ya. Terutama nama dan foto serta dokumen lainnya. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai Pak, ini nyawa kedua. Paspor itu pengganti KTP. KTP nggak laku di Sorong nggak laku. Yang laku ini dia paspor. Jangan sampai tertinggal. Jadi masalah. Ada kasus Pak. Udah pulang ketinggalan paspor. Udah gitu dibawa sama yang jamaah duluan. Udah di pesawat sampai mas turun lagi. Akhirnya kan terpaksa dia nggak berangkat tuh. Suami istri nunggu di hotel, emang enak kita udah pengen pulang. Kita udah kangen anak cucu kita, kagak 2 hari. Walaupun di hotel bintang banget, kita udah kangen sama anak cucu kan. Nah itu ngurusin paspor hilang emang gampang, susah prosedurnya. Makanya jangan sembarangan naruh, jangan lepas-lepas. Ini kan kita nanti ada tas yang di sini ada nih yang selalu di leher. Jangan ditinggal-tinggal, udah ditinggal lupa ntar. Udah lupa karena diambil orang salah pakai. Nah, bahaya. Jangan dibuka. Ya. Ini kan banyakin nih kan. Di dalam yang kecil ini apa namanya tas kecil ini kan. Buku kesehatan di sini, paspor di sini, duit di sini. Kalau no duit mah gampang dah. Kan sekarang ada apa ya? Kita beli kan. Apa namanya itu kaos selam yang ada taruh duit, ada. Pak, taruh situ dah. Dan kemudian mengikuti pemantapan karu yang dijadwalkan oleh PIH Embarkasi. Nanti karu-karom itu ada Pak pelatihan khusus dari panitia menjelang ibadah haji, ya kan? Ada nanti khusus. Kemudian menyelesaikan, melaporkan dan permasalahan kepada ketua rombongan. Ya. Kemudian mengatur dan menginformasikan anggotanya saat berangkat ke bandara. Itu ya kan kita lapisin lagi, terutama ketua regu. Jamaah kita ada berapa ini mana? Ada satu ini belum gua datang, cari. Pokoknya kalau belum gara-gara 1 orang kagak bakal berangkat tuh pesawat, nggak bisa. Nggak ditinggal nggak, ditungguin dulu itu dia cari. Siapa tahu dia mungkin kemas kamar mandi. Ya, kadang-kadang kan namanya ada aja, Pak. Udah mau berangkat baru kita pengen BAB, pengen BAK, ada aja. Makanya kalau makan, kalau di sana nanti jangkutan banyak. Yang kedua, jangan yang bergas-gas. Ya kan, jangan terlalu makan pedas-pedas. Ya kan itu. Ya mana, memang tetap nggak tapi enak, tapi kan enak.
biar aman. Nah, cek anggota jamaah, laporkan ke ketua rombongan. Udah semua, alhamdulillah udah cukup ini, ya kan? Baru udah selesai. Ya. Lanjut. Tugas Karu, ketua regu di pesawat terbang, di bandara dan di proses imigrasi. Satu nih, ketika di pesawat. Satu, menertibkan anggota regunya saat naik pesawat sesuai dengan nomor urut. Kagak bakal ketinggalan, Bu. Kita pesawat nggak boleh lebih. Emang kayak mobil angkot. Buru-buru, jangan terburu-buru, nggak bakal. Udah ada nomor kita. Nah, nanti diarahkan di sana. Kita ada pramugari yang sangat sopan panitia. Oh, Bu, nomornya mau berapa? Ya, antar. Tapi kita ketua regu, kita harus antar mereka. Untuk itu saya mohon kepada ibu-ibu yang suami ketua regu, nanti jangan gini, haji nggak diurusin, dia ketua regu, ya harus memahami. Ya. Nah, kemudian pesawat sesuai dengan nomor urut, nanti dikasih tahu apa namanya di pesawat, dan mencarikan nomor tempat duduk, ya kan? Kemudian menginformasikan pada anggota regunya agar beristirahat penuh selama di pesawat untuk persiapan melanjutkan perjalanan selama berada di Arab Saudi. Ada beberapa hal yang harus perhatikan. Nah, tadi saya bilangin, jangan makan yang mengandung gas. Misalnya jangan makan durian, gas. Ubi, gas. Ya, jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak yang pedas. Pesawat itu banyakin zikir. Yang kita bisa, apa yang kita bisa? Baca Quran, baca ya semisal yang bisa aja. Tahlil apa kek? Ya kan? Daripada ngelamun. Pesawat itu Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu yang sering umroh, kalau pertama pasti kaget. Sebab ternyata pesawat juga sama. Kadang-kadang karena cuaca lagi buruk. Ya goncet lah kayak mobil kan, duduk, waduh, gua jatuh, mati dah. Nah, pasti pertama kaget kan, ya, waduh, udah ketakutan duluan, nggak usah takut. Ini kita udah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita udah ikhlaskan aja ketika terbang, kan nanti udah baca doa masing-masing, ya kan? Serahkan aja semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, serahkan. Yang kita bisa apa? Kalau nggak bisa ya udah diem aja. Nah, kalau emang udah capek zikir, tidur. Jangan mondar-mandir aja pesawat, ngapain? Kadang-kadang mondar-mandir aja ngapain? Ke belakang, ke depan. Di sana itu kamar mandi cuma satu kan, gantian. Ya, nanti diajarin bagaimana cara membukanya, cara gimana itu diajarin Pak, semuanya diajarin. Bab kalau enggak bingung dia. Ya masuk bagaimana ini, ntar keluar bagaimana? Bagaimana cara makan airnya dikit di sono, kebanyakan pakai tisu. Emang nggak tapi enak, ya. Namanya pesawat, dikit. Minum aja kita dikasih dikit banget. Minum kan dikit, tapi kayaknya karena di pesawat rasanya cukup aja itu ya. Tapi nanti ditawarin, silakan Pak mau tambah. Ya. Kata pramugari, silakan mau tambah Pak. Ya. Wah. Ini emang ya namanya pramugari luar biasa, sopannya luar biasa. Begitu cakep-cakep banget lagi Pak, ya kan orang pilihan. Cakep ya kan. Pak bagaimana mau daging makannya? Minum apa Pak? Luar biasa. Makanya ibu-ibu tolong tuh kayak itu tuh, kasih contoh tuh. Ya pramugari, sopan banget kan. Luar biasa. Nah kemudian jangan lupa itu ya kan. Kecuali ada kepentingannya mau pengen ke kamar mandi silakan. Nanti dibantu ya. Kemudian tidak boleh main HP. Kan nanti harus dimatikan semua untuk keselamatan bersama. Ada juga kadang-kadang badai juga masih dihidupin aja HP-nya, kan kita yang bingung. Nanti kalau meledak mati bareng-bareng kita kan semuanya mati, bahaya. Ya, ini jangan sampai ini kan. Kemudian apalagi merokok nggak boleh. Kemudian di pesawat juga ya tadi ada cuaca yang buruk. Oleh karena itu pakailah sabuk pengaman. Ya kan nanti dipakai. Tapi kalau bisa pakai sendiri, jangan apa adanya nggak bisa. Tolong pramugari ya. Agak bisa, padahal bisa, pakai sendiri. Kalau udah nggak bisa baru apa-apa itu pramugari dipanggil, pramugara kan dipanggil. Pramugari, sini naik kata orang kamu. Ini engkau nggak bisa ini. Ilah.
Lagi haji, jangan lupa haji. Ini lagi haji. Kan? Kan? Luar biasa. Ya. Kemudian membantu merobek lembar dapih. Nanti dikasih tahu oleh petugas apaan itu dapih, nanti ada. Di dalam itu ada paspor ya. Dokumen administrasi perjalanan ibadah haji. Nah, halaman D, dan diserahkan kepada ketua kloter melalui karom saat belum landing. Itu di dalam di pesawat tadi dikasih tahu. Tolong ini beset ini. Ya kan dikasih tahu halaman sekian. Ya kan? Dikumpulin melalui regu, nanti regu dikumpulin kepada ketua rombongan nanti menyetor lagi pada ketua kloter. Jumlahnya dihitung, kurang satu aja dihitung. Mana ini? Ya. Kemudian melaporkan anggota regunya yang sakit. Di pesawat sakit lapor aja. Mabok apa-apa, lapor. Atau uzur pada karom atau TKH, lapor. Urusan apa-apa kasih tahu. Dokter itu di mana aja dia, nggak boleh nolak. Kemudian melaporkan menyelesaikan permasalahan pada karom. Masalah-masalah apa aja harus diselesaikan. Lanjut sekarang tugas karu di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kalau kita misalnya besok menjadi gelombang kedua, kan langsung ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Apa tugas karu? Memberitahukan pada anggota regu untuk meneliti, mengecek barang bawaan atau tentengan agar tidak ada yang tertinggal. Ya, itu kan nanti tentengan. Nah. Kalau yang besar kan adanya di Bekasi. Bahkan nanti kan tas yang besar itu kan duluan nanti berangkat ya Pak. Min 2 udah suruh kumpulin sini. Yang diangkutin diantar. Gak bareng sama kita, masing-masing aja dia duluan. Ya. Min 2 kadang-kadang informasi kepada jamaah haji, tolong tas besar dikirim ke KBH Nurul Qalbi. Nanti akan dipandu oleh Pak Haris, nulisnya bagaimana, nanti biasanya ditulisin supaya seragam. Nah, kalau nggak seragam ntar tulisannya berantakan, cirinya apa, tulisannya yang bagus, biar cakep, kebaca, rapih, itu maksudnya. Ya. Mengatur anggota regunya agar tetap utuh dan tertib saat turun dari pesawat. Jangan terburu-buru naik, jangan terburu-buru turun, jangan terburu-buru. Ya kan? Ketua regu turunnya paling belakang. Dia bilang, ketua regu. Turun itu jamaahnya dulu. Ya, itu dulu ya, jangan ini. Kemudian menyampaikan pada regunya agar menyiapkan paspor dan buku kesehatan. Itu kan buku kesehatan paspor harus ada selalu itu yang kasih digantung. Ya. Dan dipegang masing-masing untuk diperiksa oleh petugas imigrasi Arab Saudi. Ya kan dicocokin fotonya. Kadang-kadang saya fotonya yang masih muda, lama gua diperiksa. Foto dia ini kok gak akur bahasa kitanya. Hadi surah aja mutafarrik, katanya. Kok enggak sama Pak? Ya ini kan saya, anak udah aziz, sekarang udah saya udah tua, ini foto masih muda. Bahasa Indonesia nya kan. Hadi surah, ya haj, ya sayyid, ada anak syab awal, masih muda. Anak kabir, udah tua. Bedalah. Cocokin lagi, main lagi, ya udah tua, masih gagah ganteng dulu masih mudanya. Sekarang kan udah tua, orang udah tua ya udah keriput ya kan. Cocokin. Untuk diperiksa oleh petugas imigrasi Arab Saudi. Petugas imigrasi. Imigrasi bahasa Arabnya al-jawazat imigrasi. Jawaz itu adalah paspor, jawazat imigrasi. Kemudian memberitahukan pada anggota regunya agar terpisah pada saat pemeriksaan paspor laki-laki dan perempuan. Sana misalnya pemeriksaan yang laki-laki, yang merasa laki-laki, yang perempuan, harim, rijal. Bisa. Ya. Kemudian menyampaikan informasi pada anggotanya tentang penempatan barang-barang yang akan diangkut menuju pintu keluar, tempat istirahat, menukar uang, pengambilan makanan, toilet, WC, tempat wudhu dan musola serta tempat berobat jika ada yang sakit. Siapin nanti kan setelah turun, ya kan kita kan nanti tempatin dulu Pak,
ya kan? Istirahat dulu, ya silakan duduk, kita udah siapin WC-nya, di mana musolanya, ya kan? Kemudian membantu kelancaran pembagian makanan dan menuju tempat bus dengan tertib. Ya. Lanjut. Kemudian mengumpulkan paspor untuk diserahkan pada masing-masing bus rombongan. Paspor itu Pak nanti dikumpulin yang megang supir. Sebab supir nanti kan banyak periksaan, urus periksa lagi periksa, itu nanti dikumpulin. Yang megang itu supir, bahasanya supir adalah sawab. Bahasa Arab usahanya aja saik, tapi sono nggak tahu dia ada sawab. Sawab itu masih supir. Sawab bahasa hari-harian sono, bahasa pusatnya aja saik, sawab yang megang paspor. Alladzi yaqbidu sawab yaitu sawab. Kemudian pada masing-masing bus dan rombongan sesuai dengan rombongan kita bis keberapa. Mulai dari sini sama Pak, apa bis ke-6 naik yang 6, ini bis ke-5 jangan pindah-pindah. Kecuali kalau ada hal nanti perlu dibicarakan dulu. Kemudian ingatkan agar berpakaian ihram dan niat ihram bagi yang gelombang kedua. Kalau yang gelombang pertama kan di Madinah. Gak usah bawa ihram, kan ihramnya di sana udah dibuka. Tapi kalau gelombang pertama kedua itu kan ada yang nanti niatnya di pesawat. Benar kan tadi kata Mas Satiri? Saya tahun 2019 itu niatnya di pesawat, dikasih tahu. Bapak-bapak jamaah haji kita sudah sampai di mikot. Silakan kita akan niat ihram. Ya kan? Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Allahumma umratan. Kalau yang pendek, yang panjang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tinggal cari yang mana yang gampang. Yang pertama kan labbaik Allahumma umratan. Yang kedua, boleh bapak dua. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dipandu bareng. Ya kan? Oh. Ada yang di pesawat, ada yang di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Silakan, nggak apa-apa. Dan itu fatwa ulama membolehkan. Ada yang di asrama haji Pak. Udah pakai pakaian ihram tapi belum niat. Karena di pesawat susah kita ganti pakaian gimana? Dari pakaian biasa pakai mau pakaian ihram, ribetnya luar biasa. Ya kan? Ada yang dari asrama. Itu jadi niatnya doang ntar. Itu ya nanti kan diperiksa dulu. Ya kan? Nanti masalah luka celana dalam tadi dikasih tahu kan, jangan sampai kena dendam, terdam, kena. Makanya nanti ditanya dulu. Makanya ketua regu itu jam bosan, bapak-bapak, ini kita udah mau ihram. Coba itu celana dalamnya udah dibuka belum? Kalau wanita no problem, dia pakainya biasa. Jangan-jangan masih ada lagi. Nah ini kena dam. Bahaya. Ya kan? Jadi pada bus bila kapasitas bus terbatas, maka di sana itu bus kadang-kadang, nah ini sering terjadi misah Pak. Kan bus misalnya kita sekian ternyata kita misah, gak apa-apa, jangan gini, gua nggak bisa, nggak cukup, udah aja ngikutin aja. Nanti ketemu Pak di sana bareng-bareng, cuman kadang-kadang gak mau. Masa gimana sih ini? Di sini baru di sana misah. Ya karena memang kapasitasnya nggak cukup. Nanti kita ketemu di sono. Ya. Di sono, masa sini, masa di sana, masih di sono deh. Kemudian membantu kelancaran pembagian makanan di dalam bus dan membantu bimbingan pelaksanaan ibadah umrah. Ya kan tadi udah. Baik Allahumma umratan atau naitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala wa ahramtu bihi. Jangan bihi, kalau bihi itu haji. Biha, kenapa? Karena itu muannas. Ahramtu biha. Kalau haji, ahramtu bihi. Nah. Sekarang tugas karu saudaraku di Mekah udah sampai nih tadi pesawat. Pesawat 9 jam. Memang sebentar itu 9 jam. Non stop. Bayangin, 9 jam itu pekerjaan yang capek Pak di pesawat. Nanti dikasih trik bagaimana caranya. Nanti saya trik caranya. Kalau olahraganya bagaimana dikasih tahu nanti. Supaya nggak terlalu ini ya kan. Apakah yang tadi apa ini? Yang pertama menyampaikan pada anggotanya agar barang-barang bawaan tidak tertinggal di bus. Nah, perhatiin. Nah.
Maka oleh karena itu, maka jamaah jangan turun dulu dari bus, menunggu informasi dari keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena nanti kita sampai kita nggak tahu, bisa aja jam 2 pagi, bayangin, jam 1, negara orang kita tahu, di sini aja kita kamu sendiri keder kalau tengah malam, apalagi negara orang kita nggak pernah. Ya ini di mana ini, bingung kan? Jangan turun tuh, jangan. Semua jamaah di bus nunggu informasi dulu. Paling yang turun silakan kepada ketua regu, ketua rombongan turun, ya kan? Apain dia nanti? Mau pertama turun di hotel dulu. Yang kedua kan ngambil kunci bakal kamar. Itu lama. Jangan turun, nunggu dulu. Ya. Nanti kalau udah kata, silakan bapak-bapak ibu kita akan turun. Inilah hotel kita. Silakan. Kuncinya udah disiapin, kan? Kemudian membantu penempatan anggota regunya di pemondokan dalam penerimaan kunci kamar dari maktab. Ya, jadi namanya pemondokan itu adalah hotel, Pak. Hotel-hotel ya, luar biasa hotelnya, nggak ada yang jelek. Nah, kadang-kadang kita orang kampung kan, kemudian tempat hotelnya luar biasa kan, kaget juga kita kan, nggak biasa di hotel kan, serba otomatis, pintunya otomatis, nggak kayak pintu kita ini treknya semuanya telak, agak bisa kita bingung ini, agak nyala lampunya mana ini. Sering banget terjadi, Pak, di hari pertama itu banyak yang terkunci. Wah, baru datang dia kagak paham kan? Tahu-tahu men kunci aja terkunci pintunya. Dia gimana di dalam? Susah kan? Bukannya lapor dulu ntar petugas kan ketua ya. Lapornya ke bahasa Arab. Ya. Bagaimana lapornya? Pak, ini saya di lantai 9 pintunya kekunci. Bahasa Arab, gue bahasa Inggris. Enggak paham dia. Ya bilang aja Ustaz ya. Saya di akhir atau gimana, yang penting dia mau datang ya. Ada misalnya kami di rok berapa kita ini ya. Lantai berapa, pintu berapa, bilangin. Itu adanya di lantai bawah. Lapor. Kemudian selanjutnya membantu anggotanya bila ada yang sakit memerlukan bantuan. Ya, laporin ke dokter. Nanti akan segera kita akan bantu di sana. Jangan sampai terlalu. Kemudian membantu menyampaikan waktu pelaksanaan ibadah umroh haji ke Masjidil Haram. Kita umroh dulu kan, agar bersama-sama ya kan nanti kapan tawafnya. Kalau nanti kita misalnya kita gelombang kedua, ya, itu kan kita kan nanti kan niatnya di pesawat kan, atau nanti di Bandara King Abdul Aziz. Ya. Sampai di hotel itu kita masih pakai pakaian ihram kan? Pakai pakaian ihram, pakaian umroh kan, itu kita nanti nyari dulu tuh Pak. Di hotel itu kita di lantai berapa? Kadang-kadang Pak, itu kan Pak, kita udah pada datang tuh, duluan. Tas besar, ya kan? Kadang-kadang di lantai 6, di 7 kita di lantai berapa? Itu lama nyari. Kita lagi pakai pakaian umroh kan, pakai pakaian ihram. Ya. Lama itu, kadang-kadang gak ketemu. Waduh. Jangan khawatir Pak, nanti ketemu juga. Ya, tetap ketemu Pak. Ya. Kadang-kadang itu seperti itu. Kemudian membantu pelaksanaan ziarah. Ya, nanti diatur. Kemudian menganjurkan agar jangan sering keluar maktab dan harus menggunakan payung, sandal dan lain-lain. Maktab itu tempat tinggal di hotel. Itu Pak ada maktabnya Pak, ada pengurusnya. Hotel itu kan ada maktab. Maktab nanti kalau sekarang Bapak jelasin nggak paham entar di sono. Oh ini maktab. Ya, itu nanti yang ngurus-ngurusin Bapak nanti itu maktab. Pengurusnya mulai dia nanti dia Bapak di haji di Mekah, kemudian waktu di Arafah itu maktab. Ya, terus masalah makan nanti mereka itu datang ke sana bawa dia. Ya, apaan aja itu nanti dari maktab. Ada masalah, ada yang kemudian melaporkan jika ada anggota regunya yang sakit kepada Karom. Kemudian nanti TKI, nanti langsung ke dokter aja laporkan. Kemudian menyampaikan pada anggotanya agar berhati-hati membawa dan menyimpan uang di maktab atau ke Masjidil Haram. Bapak-bapak dan saudara, bapak-bapak uang bawa banyak penting. Kenapa uang itu penting? Karena kita banyak duit terutama untuk kita pengen hadiah
pengen kita mau sedekah, kan pelipatannya 100.000, ya kan? Karena 100.000 bayangin, tukar tuh. Nanti di KBH disiapin, ya kan? Bapak-bapak nanti pengen nukar bapak 10 juta, 20 juta akan datang nanti dari bank datang ke sini. Daripada nanti nukar di sono repot, dari sini aja. Datang nanti orang bank ke sini. Tinggal lapor doang, saya nukar sekian, 10 juta, 20 juta, 5 juta. Ya. Bapak-bapak saudara sekarang, itu di hotel kan ada maktab itu Pak, ada pengurusnya. Kalau Bapak kira-kira anak simpen itu sama dia, di situ Pak ada tempat penyimpanan barang berharga. Gak bakal hilang, kalau hilang ya diganti sama dia. Ya. Di sana ada tempat penyimpanan uang, tempat penyimpanan emas yang berharga. Nah, apa tadi hal-hal yang berharga di sana apa? Tinggal catat uang berapa kita nyimpan. Misalnya emas kita berapa disimpan. Nah, ini kalau kita nanti mau berangkat ke kita nanti kan kalau mau ke Arafah itu kan masih bawa emas. Itu simpan. Bagaimana kalau kita simpan di kamar kita? Silakan aja. Ya kan, tapi lebih aman simpan di situ disiapin Pak. Ada petugasnya aman. Kalaupun hilang diganti sama mereka. Tapi kalau hilangnya di hotel belum tentu diganti. Hilangnya di mana Pak? Hilangnya di mana? Tuh, ada Pak. Gak bakal hilang. Mereka itu tanggung jawab kalau hilang diganti. Kemudian mengatur dan membantu anggota rukunya dalam pemberangkatan menuju ke Arafah. Arafah tanggal berapa Pak? 8 Zulhijjah itu kita udah siap-siap mau berangkat ke Arafah, ya kan? Disiapin tuh kita. Makanya nanti kan di sana niatnya nanti di hotel. Kan kita haji tamattu, ya kan? Siap-siapin dulu, mandi sunnah. Apa kalau punya kuku kita potong-potongin dulu. Kan lumayan 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. 5 hari itu lumayan nih kalau kita nggak apa-apa ya. Ada tumbuh lagi kan? Udah tuh, yang waktu itu kan disunahkan kan? Pakai wangi-wangian silahkan. Yang kuku yang ini semua ya. Dibersih-bersihin semuanya sebelum kita berangkat. Mau siap-siap untuk mau ke Arafah. Arafah itu kan kita rukun. Ya kan? Arafah. Wukuf di padang Arafah. Ya. Kemudian melaporkan permasalahan kepada Karom. Bapak-bapak, ibu-ibu, Arafah itu nggak nambah-nambah. Gitu-gitu juga. Orang tetap tambah. Kita harus sabar. Kamar mandi sedikit. Ya kan, harus sabar. Antri. Makan. Tapi bapak-bapak insya Allah maktab itu bertanggung jawab. Ada apa? Kita ada di sono. Habis makan, cuci mulut, ada. Ada maus apa ya? Bisa. Ada inap, ada. Semuanya cuci mulut siapin Pak. Makannya cukup. Mau ngeteh, mau apa ada semuanya, jangan khawatir, sedia. Bahkan Indomie disiapin. Itu di belakang ada, tinggal muter doang. Jangan keran Pak, itu saya nggak tahu. Itu keran ada yang bakal kata-kata dingin, itu keran panas. Ya kan, kita pengen ini kan, pengen ibu pengen ngopi, pengen ngeteh, tinggal trek buka doang. Lo nggak tahu itu air panas. Nah, ada Pak, jangan khawatir, cukup semuanya. Lanjut. Kemudian tugas Karo di Arafah. Kan di Arafahnya nih. Sampai di Arafah nih. Membantu menempatan anggotanya di tenda Arafah sesuai pembagian dari ketua kloter. Nah, itu kan sebelum bapak-bapak jamaah itu sampai, ini ketua rombongan itu dia survei dulu ke lapangan Pak. Ya kan, nempelin. Misalnya KBH Nurul Qalbi di maktab berapa? Ada, namanya ada Nurul Qalbi. Ya kan? Jangan supaya nggak berebut. Kalau nggak itu kan berebut di sana di Arafah kan. Udah ada nama kita. Oh ini ya, ada bacaannya kan. KBH Nurul Qalbi, ya kan. Kemudian rombongan berapa? Udah ada Pak. Bisa. Ya. Kemudian menganjurkan anggotanya agar mengikuti acara prosesi wukuf bersama-sama anggota regu lainnya. Nanti kan ketika jam matahari mulai masuk ke Johor, itu prosesi wukufnya dimulai Pak. Kan pagi, pas jam Johor. Ada panitianya, ada siapa yang jadi MC, siapa yang khotibnya,
khutbah hukumnya siapa? Siapa yang doa itu nanti dari tim, ya kan? Disiapin itu. Khutbah hukumnya siapa? Harus siap semuanya di sana. Setelah itu nanti doa, terus baru udah zikir-zikir lama itu. Ya. Lama itu udah, ya. Baca nanti ikutin aja. Nanti ada pembimbingnya. Tinggal ngikutin aja. Ya. Boleh nggak ngerokok Pak? Nanya kan gitu. Kalau tukang rokok, Pak ini siapa? Gimana pengen ngerokok? Nah nanti keluar dulu udah ngerokok di sono kan, silakan yang kira-kira nggak mengganggu. Ya. Kemudian membantu anggotanya saat pemberangkatan menuju ke Muzdalifah. Kan tanggal 9 sorenya kita udah berangkat ke Muzdalifah. Nah, ke Muzdalifah itu sore. Siap-siap, kita kan bawa persiapan di sini kan, cuma bawa tas kecil aja kan. Berangkatan siap-siap. Nunggu gantian kita di mobil berapa? Sesuai tadi. Ya, jangan pindah-pindah. Dengan naik bus sesuai dengan pembagian tip Qur'ah. Nah, busnya itu taruh Dudi, yaitu Mondar Mandir nanti diantar ke sana. Ya. Tapi menurut informasi Pak, sekarang itu kita berada di Muzdalifah, nanti di Minanya, Mina Jadid. Mina Jadid itu jauh Pak. Jadi Mina Jadid itu adalah bagian dari Muzdalifah. Cuma karena dia sempit, jadi Muzdalifah sebagian kepake. Jauh itu, 7 kilo. Coba itu, ngempor enggak kaki. Jangan ngeluh. Tapi bareng-bareng enggak? Semangat aja kita. Karena bareng-bareng, kalau sendiri kan, rombongan kan, kagak. Semangat aja. Insya Allah ya. Nah tugas karo di Muzdalifah. Menganjurkan kepada anggota regunya untuk memperbanyak membaca talbiyah, berzikir dan berdoa. Bacanya labbaik Allahumma labbaik. Kemudian mengarahkan anggotanya untuk mengambil batu kerikil di Muzdalifah sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk melontar jumroh. Dianjurkan untuk beristirahat sejenak, menunggu antrian bus menuju ke Mina. Usahakan tidak terpisah dengan rombongannya. Ambil. Tapi Pak, tahun 2019 itu kita sudah disiapin Pak. Di Mina itu sudah disiapin batu kerikil, enak kan? Udah ada kantongnya, tinggal bawa. Ya kan? Dulu kan kita nutur dulu di Muzdalifah kan? Disiapin itu Pak. Tapi tahun 2019 itu udah disiapin, udah ada di Mina, di Arafah. Tinggal ngambil. Cuman kita ngitung doang kan? Kalau kita Napar awal apa Pak? Napar awal kita berada di Mina sampai tanggal 12. Berarti batunya berapa? Ingat ya? Kan tanggal 10, 7. Baru datang kan? Itu adalah 7 batu doang. Tanggal 11, 21. Tanggal 12, 21. Jadi berapa? 49. Kalau kita kembali ke Mekah tanggal 12. Namanya nafar awal bahasanya, ya kan? Kalau di sini nggak tahu ntar udah pelaksanaan paham. Oh ini maksudnya nafar awal. Tapi kalau nafar sani kita kembalinya tanggal 13 dari Mina adalah tambah 21 lagi jadi berapa? 70 batu. Kalau tanggal 13 baru kembali ke Mekah. Tapi mayoritas jamaah ditanya nanti, bapak-bapak pengen nafar awal apa nafar sani? Kebanyakan nafar awal, paling nafar sani 5 orang. Alalah, dipoting ya. Loh, kita 50 misalnya 5 orang. Gitu loh. Dari belakangan kita pengen pulang. Kenapa Pak? Karena ya namanya tadi, ya namanya di Mina Pak ya. Memang sih pemondokannya ininya memang bagus dan udah anti api. Tapi kan tempat mandinya ya namanya itu Pak harus sabar ya kan. Jangan ngeluh mulu, jangan namanya lagi haji. Ya. Ada juga jamaah yang pulang dulu ya. Jadi ada jamaah apa nih? Bapak jangan kaget nanti. Di Mina itu ada jamaah langsung pulang ke hotel dulu. Ya kan? Tapi 7 kilo bayangin. 7 kilo PP berapa? 14 kilo ngempot enggak kaki. Iya kita yang muda, kalau yang tua. Belum lagi keder apa enggak? Keder enggak kita dari Mina pulang ke hotel kita. Orang jutaan, kadang-kadang keder lama banget enggak nyampe-nyampe. Ya kan?
Lagian Pak, kalau kita pulang ke hotel dulu, asar harus kembali lagi. Kalau enggak Bapak ntar kena dam. Dam bayar, emang enggak bayar? Enggak, dam mulu di sono. Hati-hati, emang duit kita udah tipis kena dam lagi. Nah, jaga jangan sampai kena dam. Ya kan? Udah aja kita mah emang lagi haji tidur di Mina. Dikasih makan, tempat tidur ada, AC-nya blower gede banget. Kalau kita di hotel nggak terasa haji, enak banget di hotel mulu ya kan. Kalau pengen di hotel di sini aja. Bapak banyak hotel pengen bintang berapa? Lagi haji, ya kan? Lagi nggak terkesan, ya nggak terkesan itu kan kita enak kan. Makan barang-barang apa barang-barang, ya kan? Bahkan waktu saya hujannya besar banget. Ya. Hujan Pak, Masya Allah sampai banjir juga ternyata di sana ya. Udah kita jangan ada yang ke hotel walaupun dekat. Siapa tahu ya, ada emang dekat Pak, dekat dari Mina dengan hotelnya. Ya kan? Tapi jauh, tetap aja jauh, jalan kaki, dia nggak ada mobil, nggak ada. Belum lagi Bapak kader ntar nggak nyampe ujung-ujungnya. Sampai tidur di hotel kecapean, lah udah kemalaman, kena dam. Ya kan? Karena di Mina itu hukumnya kan wajib, bukannya rukun, kena dam lah. Kemudian tugas Karu di Mina membantu penempatan anggota regunya di maktab sesuai dengan penempatan masing-masing regu dan mengatur waktu untuk melontar jumroh. Aqobah pertama kan pas tanggal 10 itu kan, Aqobah namanya kan, cuma 7 batu doang, ya kan, tanggal 10. Ya, nanti diatur oleh pembimbing, kita jam sekian nanti berangkatnya bersama-sama, jangan ada yang dulu waktunya diatur Pak, supaya nanti jangan berbahaya. Dan kita nanti dengan orang lain kan mereka lebih besar, itu yang sering bahaya karena tidak mengikuti aturan. Orang Asia itu kecil-kecil, ya, makanya nanti diatur jamnya, kan? Ya, kemudian tenda jangan dikosongkan karena banyak bawaan dan tas tertentu. Itu kan di tenda Pak. Ya tentunya juga. Tapi kita kayaknya kalau di tenda di Mina itu nggak banyak barang-barang berharga kan adanya di Mekah, ya kan? Ya. Sampai tanggal 12. Terakhir tanggal 13. Namanya Ayyamu Tasyrik Pak itu, jangan lupa. Kalau tanggal 10 namanya Ayyamun Nahar kan lebaran. Idul Adha, Ayyamun Nahar, hari-hari lebaran. Idul Adha, penyembelihan. Yang hari Tasyrik 11, 12, 13. Hari Tasyrik itu haram puasa Pak. Ya kan? Lebaran haram. Itu juga lebaran. Tapi kalau Ramadan haji itu 11. Haram makan 12 sama tanggal 13. Namanya Ayyamut Tasyrik. Lagi makan-makan. Kenapa dikatakan Ayyamut Tasyrik? Setelah saya cari-cari, maksudnya apa nih Ayyamut Tasyrik ya? Penasaran juga. Apaan nih maksudnya? Maksudnya begini, kan di tanggal itu kita lebaran nyembelih ya. Itu masih harus suruh jemurin tuh. Ya kan? Kita mau dendeng mau apa suruh jemur. Maka Ayyamut Tasyrik. Ya, baru cari ketemu, oh itu maksudnya. Ya kan? Silakan Pak di sana kan kita. Kemudian nanti ya ada ati onta nanti ada apa ya. Kemudian saat akan melontar jumroh Tuhan regu tetap dijaga dalam satu rombongan. Ketika kita mau melontar itu bareng-bareng. Kecuali kalau ada yang sakit. Ingat Pak, kita melontar itu hukumnya wajib, boleh mewakilkan. Kalau sakit, boleh mewakilin. Jamaah kurang sehat, ada pembimbing, ada nih ketua regu, Pak saya kurang sehat. Tapi kita ada juga, kan dia capek tuh. Kasihlah uang capeknya, dapat duit aja. Tapi jangan gini. Pokoknya gua kalau ngeluarin 50.000 nggak mau, nggak boleh. Yang ngasih nama orang bersyukur tuh apa tasakuran kan? Ucapan terima kasih Pak. Ini ya Pak ya 5 rial Pak tolong. Jangan begini. 7 kilo pulang balik 14 kilo, gua 5 rial. Nah, kagak dapat pahala Bapak. Kan di sana kita semuanya saling tolong menolong, pahalanya berlipat ganda. Ya kan? Yang kurang sehat boleh kita mewakili. Kan mewakili lontar kan berat. Tanggal 11 ya kan 21. Boleh Pak mewakilin. Siapa? Misalnya yang kita wakilin siapa? Sebut namanya, ya kan? Saya lontar ini untuk Sanu. Mulai Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Jangan sekaligus tidak sah. Sekaligus 7 buah batu lah habis. Wah, apalagi kan 20 apa namanya? Jangan satu-satu. Ya. Jumlatul ula 7, apa? Jumlatul wusta 7, jumlatul aqabah 77 ya. Jangan sekaligus ya. Jadi dia harus masuk nanti ke dalam tempatnya. Ada kebuatan nafsu, orang luar Pak jual apa aja. Jual bukan melontar. Habis ngancar lah sandalnya habis. Lah orang disuruh batu juga jangan gede-gede, takutnya Pak. Kan dia ntar bisa kembali, tak pental. Saya udah pernah tuh. Postur saya kembali kena ini, bunjut. Saya wah berarti saya ada salah ini. Mungkin dulu di Indonesia, masa ini kembali kena sini Pak. Kena sakit banget, butuh kuat. Kita kembali ya Allah. Ini saya dosa apaan di Indonesia? Kencang mau kembali. Kan? Ya. Kita tuh dia langsung kan kita dulu yang dia latih dia jadi jangan kelamaan. Pertama kita dulu kan niat, yang kedua bisa aja kan 3 orang nitip bisa aja nggak apa-apa kan kita bawa batunya. Pertama kita, yang kedua sasa, yang ketiga sasa. Nah gitu kan pertama misalnya kan kita di Jumratul Ula kan 30 orang, dari 3 orang sekaligus di situ, jangan nanti kita selesai dulu lah, kita ngempod bahasa sini ngempod ya. Jadi nggak apa-apa 4 orang aja kita masih nyanggup, ya kan? Ulangin aja Pak. Jadi gitu. Jumratul Ula kalau ada orang nitip 3 orang, sama. Dan dari segi terus sendiri lah, kelamaan. Nah. Kemudian mengingatkan anggota regunya agar pada saat akan melontar jumrah, keutuhan regu tetap dijaga dalam satu rombongan. Sehingga kembali dengan utuh, lancar dan selamat itu adalah. Bagaimana kalau ada yang keselip? Tungguin Pak, cari. Ada yang sakit, bisa terjadi Pak. Bayangin kita jalannya jauh bagaimana. Kadang-kadang kita keselip dan ada yang sakit, itu harus kita ketua regu lihat. Wah ini regu saya ini satu nggak ada, kemana? Cari. Nggak boleh kita pulang duluan, bertanggung jawab. Sebelum ketemu jangan pulang. Cari dia, siapa tahu dia sakit. Ternyata betul Pak, zaman saya tuh sakit itu. Oh Bapak bayangin sakit dalam belum sampai ke tempat melontar udah sakit. Susah nyarinya itu. Untung aja sekarang kita ada HP. Bapak-bapak, Ibu sekarang posisi di mana? Iya, di Sherlock. Ternyata Pak dia sudah masuk di rumah sakit sana Pak. Ada Pak. Ya, pengobatan. Ya kan? Kita antar dulu, kita periksa. Oh iya. Sedang diobatin oleh dokter sana. Petugas yang ada di tempat melontar. Ada Pak. Ya. Apakah bisa kita dorong? Ada mahal. Di sono ada petugas yang mau dorong kita sampai ke ini. Mahal Pak. Kan jauh. Ya kan? Tempat melontar itu sampai ke depan itu jauh. Mahal, ya kan? Ada di sana juga ada. Kemudian mewakilkan melontar jumroh bagi anggota regunya yang sakit, uzur, silakan boleh, karena hukumnya wajib, boleh, ya kan? Kecuali kalau hukum kan termasuk rukun, ya bisa. Mengatur anggotanya dalam pemberian makanan, hidangan dari maktab nanti. Biasanya mah dulu saya udah pernah juga yang pakai nasi bok ya kan, lebih gampang ya. Prasmanan itu udah ribet. Saya udah pernah dulu tahun berapa ya pakai prasmanan ribet. Nah. Mengatur anggota regunya untuk naik bus menuju Makkah sesuai dengan urutan rombongan. Petugas kloter diatur karena ada yang napar awal, napar sani. Ya. Nanti kita atur. Ya kan mudah-mudahan sih jangan ada yang napar sani Pak. Ya kan. Misalnya kita udah napar awal aja bareng-bareng. Tapi kita nggak boleh maksa juga. Misalnya ada satu jamaah, Pak saya mau napar sani aja. Kan napar sani lebih utama. Cuman kan kalau napar sani otomatis kita
Gimana tuh? Ya kan? Tapi kita harus, ini jamaah, nggak boleh kita begini, nggak bisa Pak. Hargai juga mereka. Kasih tahu dulu Pak, kalau naparsani, nanti di sini siapa yang nungguin? Paling enggak ya nanti, Karu mau nungguin nggak? Karu mau nggak nungguin? Jamaah yang lain udah pada sampai ke Mekah. Bapak masih di Mina aja. Kalau bisa mah udah aja Pak. Ya kan? Sama-sama aja kata Al-Quran. Paman ta'akhara fala isma'ala liman ittaqo, itu ayat Quran. Ya kan? Yang napar awal, napar sani adalah sama-sama. Pahala, cuman emang ada kata-kata liman ittaqo terakhir. Jadi yang napar sani berarti pahalanya gedean. Terakhir ada itu, waman ta'akhara. Tapi akhirnya ini liman ittaqo. Berarti pahalanya gedean dikit yang napar sani. Tambah 21 batu lagi. Tapi kebanyakan napar awal Pak. Nah. Kemudian tugas Heru di Mekah. Sampai deh nih, di Mekah kan udah sampai. Membantu dan mengingatkan dalam melaksanakan tawaf ifadah. Ini rukun. Tawaf ifadah rukun, sa'i rukun, dan tawaf. Ya. Ini adalah tawaf ifadah. Rukun. Biasanya kita kan udah sampai ke hotel dulu, istirahat. Emang nggak capek banget, apa kita itu? Haji itu yang paling utama ya itu kan 9, 10, 11, 12 itu yang paling capek dan memang paling membutuhkan tenaga yang luar biasa. Puncaknya haji ya itu. Jadi Pak ternyata haji itu 7 hari beres, ya kan? Kalau yang kita laksanain yang pokok-pokok aja. Tapi kan kita pengen ziarah ntar ke Madinah. Ya. Ini perlu. Nah, ketika tawaf ifadah itu belum ada mobil, kosong, nggak ada Pak. Mobil semuanya itu kagak ada, karena memang pemerintah Arab Saudi tidak membolehkan. Kalau mau sono kita, kalaupun ada mahalnya luar biasa, bisa 3 kali lipat. Mau Bapak, misalnya 100 real. Dari pemondokan ke Masjidil Haram 100 real, berapa duit Pak? 450.000, 400, benar ya? 1 real kan 4.500. Kalau 100, 450.000 ya? Wah, berat. Ya. Tapi ini kan harus kita laksanain. Ya. Tawaf, ya nanti kemudian sa'i, dan kemudian tahal, udah selesai dah tuh. Ya udah selesai itu udah pakaian biasa lagi dah. Halal udah segala-galanya. Ya kan? Halal segala-galanya. Nah. Tapi kalau baru sampai tahalul awal itu masih nggak boleh. Pak, tahalul awal itu begini. Tahalul awal itu ketika kita sudah tadi sampai di Mina, sudah melontar. Pertama tadi kan tanggal 10. Itu napar awal. Apa namanya napar awal? Halul awal. Artinya kita udah habis itu kan udah cukur. Udah boleh, udah nggak pakai pakaian ihram lagi kan? Udah pakai pakaian biasa lagi. Cuman boleh pakaian biasa, makan biasa udah. Kan udah nggak ada larangan. Tapi belum tahalul sani. Bagaimana tahalul awal kita melakukan hubungan badan sama istri? Wah, berat gitu. Dendanya adalah onta. Onta itu 30 juta. Gara-gara 5 menit. Tahan dulu, tahan. Makanya jangan kebetulan dekat lagi begitu. Kita sebab ini situasinya panas. Bahkan di tanggal 8, 9, 10, emang lama itu kan. Apalagi yang masih muda. Ya. Yang tua aja juga kalau giran begitu kan situasinya di sana kan panas Pak. Panas, makannya panas kan ini beda. Hati-hati itu makanya gara-gara nggak seberapa ibu bahagia batal. Sedangkan sekarang kalau batal ibu balik lagi 18 tahun baru daftar lagi. Wah, coba tahan dulu tibang beberapa menit doang kan. Entar disediain di sono namanya adalah kamar baru mubarokah. Tahu kamar mubarokah? Ada kamar khusus. Jadi Bapak nggak usah malu-malu, Pak. Kalau kamar khusus berapaan duit? Kamar mubarokah ada. Nanti konsultasi dulu kepada ketua rukun rombongan, kan?
Lah kan di sono pahalanya besar. Ya Pak, lah pahalanya luar biasa Bapak. Suami istri ya kan, hubungan badan dengan yang halal luar biasa. Berkahnya insya Allah ya Pak. Tapi entar kadang-kadang kan itu. Cuman kata saya gini, harus sabar. Kadang-kadang kan nggak sabar, gimana aja jadi kan, gimana aja jadi. Ini bukan katanya Pak. Saya kan ketua rombongan, ketua gini ya. Di sana kan ada itu namanya tangga darurat. Kan kagak ada orang. Jangan di situ lah, saya liwat daripada Ya ilaha tadi kamar. Udah kagak nyanggup nahan, di situ saya liwat lah. Jadi saya malu, saya balik lagi nggak turun. Hotel, Mbak, di sana ada hotel yang murah ada. Di situ juga ada bisa kita nawar. Tanya ke maktab ya, Pak, ngomong-ngomong kalau kamar mubarokah ada enggak? Berapa duit sih ini? Tapi yang saya tahu kebanyakan begini, kebanyakan. Ini enggak usah pakai gengsi, ini kenyataan Pak. Ya kan? Iman nyanggup, tapi kan imin. Itu maksudnya. Imin lagi nyanggup. Itu kadang-kadang gantian. Ya, udah gantian lo, jangan lama-lama lo 15 menit kayak. Kadang-kadang agak nggak keluar-keluar, digedor. Gedor, jangan lama-lama, gantian. Kadang-kadang udah mau keluar, macam. Nah ini kan masih banyak yang daftar. Nah, sekalian ini harus dan kagak boleh tutup kenyataan. Karena udah selesai kan? Nah, tahalul sani. Nah, ya, napul sani baru kan. Jaga dulu sebentar itu, bahaya. Batal hajinya, udah dendanya tadi, onta, balik lagi. 18 tahun lagi daftar, la ilaha illallah. Kemudian membantu pada anggotanya bila akan tanazul. Tanazul itu maksudnya begini Pak, tanazul nih. Ada jamaah kita kadang-kadang pengen pulang duluan. Itu namanya bahasa aninya tanazul. Pak, saya pengen duluan Pak, karena ada masalah yang sangat ini. Nah dia tanazul memang gampang, susah. Bila komunikasi dengan maktab yang lain, dengan ketua kloter, itu nggak gampang Pak. Nggak bisa kita ajak-ajak aja, nggak bisa. Ya kan, susah. Itu namanya tanazul. Ya, tentang berziarah, umroh, atau bapak-bapak, ibu-ibu punya keluarga di sono, ngomong dulu pada ketua rombongan, Pak. Bapak, ibu punya saudara, siapa tahu di Jeddah ada saudara, ya kan? Kemudian di Mekah ada, ngomong dulu Pak, saya pengen nginep nih ya, saya udah selesai haji. Jangan kagak izin lagi, bingung kan? Ya kan siapa tahu Bapak punya saudara, ya pengen di sana ketemu, ya kan? Silahkan aja. Tapi izin dulu kepada ketua rombongan, ketua regu, nanti ketua kloter. Kemudian mengantar anggota regunya untuk naik bus menuju Jeddah, ya kan? Menuju Jeddah bagi yang bagi yang tadi yang gelombang pertama, kan dia udah ke Madinah, pulangnya melalui Jeddah, Bandara Kiai Abdul Aziz kan. Ya. Bagi kita yang gelombang kedua, kita kan ke Madinah dulu, ya kan, ke Madinah, sesuai dengan urutan rombongan, ya kan. Kemudian mengatur anggotanya dalam pemberian makanan hidangan dari maktab. Ya. Persiapan pulang proses imigrasi Bandara Arab Saudi di King Abdul Aziz. Kalau di Madinah namanya Amir Muhammad bin Abdul Aziz, nama bandaranya. Tugas Heru di Madinah, membantu penempatan. Nah bagi yang gelombang kedua, kan kita kan setelah bikin haji kan ke Madinah kan? Ya nanti kita ada tawaf wada bareng-bareng. Ya. Membantu penempatan di maktab sesuai dengan kamar dan turun dari busana. Udah Johor Pak. Nah, ini udah Johor, udah dihabisinnya mesin ini dulu ya. Masih lama. Jadi itu aja Pak. Nanti kalau mau tanya jawab insya Allah di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal kasum ya miyada'wa biya subhanakallahumma tahiyyatum ya salam wa akhdawa minalhamdulillah wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.